Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pak Tony Toharudin. Dan yang saya hormati Ibu Inspektur 2, Inspektorat Jenderal, Ibu Purwanti. Dan juga di sini hadir Ibu Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Bu Ramawati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih rekan-rekan media, wartawan yang sudah hadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti jumpa pers pada siang hari ini. Mohon izin saya akan memandu jalannya jumpa pers pada hari ini, dan pada kesempatan hari ini nanti dalam jumpa pers kami akan menyampaikan update terkait dengan pelaksanaan TKA yang hari ini sudah selesai gelombang 2, dan tentu nanti para narasumber akan menyampaikan bagaimana update kondisi terkini terkait dengan tes kemampuan akademik kali ini. Untuk kesempatan ini kami persilahkan mungkin langsung kepada Bapak Kepala Badan Standar dan Asesmen Kurikulum Pendidikan untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan Pak Kepala Badan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Sore hari ini kita bertemu kembali. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media pada kesempatan sore hari ini. Tentunya dukungan dari teman-teman media merupakan bagian yang saya kira sangat penting di dalam memastikan keberhasilan dari tes kemampuan akademik, sebuah ikhtiar, ya, gerakan bersama untuk memastikan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, next slide. Ya, ini adalah saya kira sudah diketahui oleh media terkait dengan jadwal. Kita laksanakan periode 3 sampai 9 November 2025. Ada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Nah, sekarang hari ini adalah gelombang yang kedua. Sekarang sedang berlangsung sesi terakhir untuk gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua kemarin diawali dengan mata pelajaran wajib, dan hari kedua sekarang mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat para peserta TKA. Dan juga kalau kita lihat jadwal tidak berubah, diawali oleh Indonesia Timur pada pukul 6 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kemudian selanjutnya waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat bersatu dimulai jam 7.30. Kalau di tengah berarti 8.30, jadi bersamaan. Hingga hari ini, terutama karena sekarang sedang berlangsung di sesi terakhir, hingga hari ini di awal gelombang yang kedua, ya, itu lebih dari 3,3 juta peserta telah mengikuti TKA, ya, dengan tingkat kehadirannya 98%. Jadi sudah 3,3 juta. Sisanya mungkin untuk hari Sabtu dan Minggu, ya. Hari Sabtu dan Minggu untuk gelombang yang ketiga, dan juga nanti ada para peserta yang ikut susulan di tanggal 17 sampai 23. Jadi 3,3 juta itu di luar gelombang ketiga dan yang susulan. Karena jumlah kita 3,506 juta. Ya, jadi sisanya nanti di yang susulan.
Kita seperti biasa melibatkan lebih dari 50.000 pengawas, 1.710 penyelia perguruan tinggi, dan lebih dari 60.000 proktor sekolah di seluruh Indonesia. Jadi artinya sistem dan kesiapan satuan pendidikan di lapangan sampai saat ini sangat solid dan tidak ada kendala teknis di seluruh Indonesia. Menurut pantauan dashboard kami di tingkat pusat di posko teknis. Dan kami juga didampingi oleh seluruh tim dari provinsi yang berada di ruangan sebelah untuk memantau jalannya TKA di masing-masing provinsi. Dan tentunya fokus dari posko, pemantauan server dan jaringan yang ada di posko teknis, bantuan operasional cepat, kemudian koordinasi di dalam hal pengawasan dan keamanan pelaksanaan. Ya, setelah gelombang pertama berjalan, kita terus mengimprove kualitas pengawasan dan alhamdulillah gelombang kedua di hari ketiga dan keempat ini berjalan dengan baik. Kami menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kecurangan. Sehingga kami menggandeng Inspektorat Jenderal untuk mengawasi jalannya TKA ini apabila ada kaitannya dengan kecurangan atau pelanggaran. Dan setiap temuan tentunya langsung kita identifikasi, kita dokumentasikan, kemudian kita alirkan datanya ke inspektorat, dan inspektorat melakukan follow up terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan kami mengajak juga kepada media untuk selalu ikut mengedukasi masyarakat agar selalu menjunjung kejujuran dan integritas, ya, sesuai dengan tagline kami, jujur dan gembira. Itu menjadi hal yang sangat penting saya kira untuk edukasi terhadap para siswa kita yang melaksanakan TKA. Di samping itu juga kami mendapatkan kunjungan juga dari Ombudsman Republik Indonesia, hadir memantau langsung pelaksanaan TKA sebagai bagian dari pengawasan layanan publik pendidikan. Dan juga setelah kami berdiskusi, tentunya ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita tentunya di dalam optimalisasi pemanfaatan dari hasil TKA dan juga untuk perbaikan mutu pembelajaran. Dan tentunya rekomendasi ini sangat kita perhatikan untuk ditindaklanjuti secara sistemik. Bapak Ibu sekalian, media yang saya hormati, masih ada ya? Next, udah. Jadi Bapak Ibu rekan media yang saya banggakan, di dalam setiap tes tentunya yang sesungguhnya itu diuji bukan hanya kemampuan berpikirnya, ya, tetapi juga karakter yang melekat pada diri kita, pada diri para siswa yang sedang melakukan TKA. Dan tentunya TKA ini juga menghadirkan tantangan bagi para murid kita, para peserta didik, namun juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa integritas itu adalah nilai yang tidak boleh ditawar. Jadi kami ingin anak-anak Indonesia ini tumbuh sebagai insan yang mampu berkata, aku meraih hasil ini dengan keringatku sendiri, bukan karena kecurangan. Itu yang kita tekankan. Bahwa mereka yang berani jujur di dalam tes kemampuan akademik ini tentunya akan bisa menghadapi dunia di esok hari, itulah istilahnya. Karena itu kami selalu menghimbau kepada sekolah, kepada guru, orang tua, maupun rekan media juga untuk mengedukasi mereka di dalam hal kejujuran, kemudian tertib, ya, kemudian juga adil tanpa ada yang dirugikan.
Nah itu saya kira untuk perkembangan gelombang kedua di hari keempat tentang pelaksanaan TKA ini, dan mudah-mudahan 2 hari berikutnya di gelombang ketiga, sisanya mungkin sekitar 200 ribuan ya, itu akan menjalani TKA di gelombang ketiga dan di jadwal susulan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Badan atas penjelasan update terkait dengan pelaksanaan TKA di hari keempat gelombang kedua ini. Nanti akan kami berikan sesi diskusi dan tanya jawab selanjutnya. Sebelum kita tanya jawab, kami persilakan terlebih dahulu Ibu Pur, Ibu Inspektur, apabila ada tambahan, kami silakan Bu. Terima kasih Pak Anang, Pak Kepala Badan yang saya hormati, Ibu Kapus Mendik, Bapak Ibu wartawan dari media massa, terkait dengan kegiatan tes kemampuan akademik ini memang kami bekerja sama dengan BSKP untuk pelaksanaan pengawasan. Kami telah mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan di daerah-daerah yang melaksanakan TKA. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, kami juga sudah langsung menurunkan tim sesuai dengan data yang disampaikan oleh BSKP yang teridentifikasi terjadi kecurangan. Untuk lengkapnya nanti mungkin ditanya jawab. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Bu Pur. Selanjutnya mungkin Ibu Kepala Pusat ada tambahan. Baik. Saya rasa itu kawan-kawan, rekan-rekan wartawan semuanya terkait dengan update yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan dari rekan-rekan wartawan apabila ada pertanyaan. Dan nanti sebutkan asal media dan nama wartawannya. Dan diskusi tanya jawab hanya seputar TKA saja ya. Terima kasih. Silakan Mbak. Yang duluan sini dulu tadi, Mas Akmal. Selamat sore, saya Sania dari Kompas.com. Mungkin ingin bertanya 2 pertanyaan. Sejauh ini sudah ada temuan pelanggaran apa saja yang ditemukan BSKP dan bagaimana tindak lanjutnya dan berapa banyak pelanggaran itu. Terus yang kedua terkait dengan pengumuman, ini kapan siswa bisa tahu pengumuman hasil TKA-nya dan kapan mereka bisa dapat sertifikat? Terima kasih. Ya. Selanjutnya mungkin satu lagi penanya ya. Yang tes. Ya, terima kasih. Saya Cicin dari Detik Edu. Izin Pak bertanya soal mungkin masih seputar pelanggaran TKA ya Pak. Kemarin kan sudah ditemukan beberapa pelanggaran itu dan nanti ke depannya itu terkait SNBP. Nah, apakah nilai yang didapat oleh peserta yang melakukan pelanggaran itu tetap sah atau mungkin nanti dari pihak Kemendikbudrismen itu ada koordinasi tersendiri meneruskan laporan pelanggaran ini kepada Kemendikti dan mungkin ada blacklist atau semacamnya atau bagaimana ya Pak? Itu saja sih. Terima kasih. ya. Satu lagi. Silakan. Sore Bapak Ibu, saya Amira dari Kumparan. Sebelumnya tadi pertanyaan pertama saya sudah diwakilkan oleh rekan media yang lain. Jadi mungkin selain mau menanyakan temuan apa terkait kecurangan, mungkin menyinggung di pertemuan kita kemarin itu kan sempat ditanyakan mengenai kecurangan terkait live streaming dan sebagainya. Di pertemuan kemarin itu sudah dijawab oleh Pak Tony, tapi mungkin bisa lebih dirincikan Pak, kalau per sekarang itu update-nya seperti apa? Sudah dijawab, tapi mungkin kita butuh clarity per hari ini. Terima kasih. Jadi intinya ini pelanggaran Pak yang ditanyakan secara umum ya, dan juga langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan. Silakan Pak Kepala Badan. Terkait pelanggaran kecurangan nanti mungkin Ibu yang bisa menjelaskan lebih detail karena alirannya sekarang sudah ke Inspektorat Jenderal. Tapi yang tadi yang terkait dengan kapan
siswa itu akan memperoleh hasil. Tentunya setelah selesai nanti proses susulan di tanggal 17 sampai 23, kemudian kami melakukan olah dan analisis sekitar 1 bulan. Ya, jadi 23 November mungkin di akhir Desember ya, kita akan mendapatkan hasil semua mata pelajaran yang diikuti oleh siswa. Dan nanti kita setelah mendapatkan hasil, aliran datanya bersifat hierarki dari pusat ke pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah ke sekolah, dan nanti para murid akan mengetahui dari sekolah masing-masing. Setelah itu ada proses nanti download sertifikat hasil TKA yang akan dilakukan oleh setiap satuan pendidikan, kemudian nanti akan dialirkan datanya hasil TKA ini ke panitia SNBP kurang lebih tanggal 5 Januari. Nah, perihal nanti saya tidak bisa menjawab ranahnya panitia seleksi ya. Tetapi apa yang kita alirkan datanya itu adalah hasil dari mereka sendiri dan sudah melalui proses apakah terjadi kecurangan atau tidak dari setiap murid. Sehingga nanti mungkin kalau kena sanksi di dalam proses TKA ini nilainya 0, nanti aliran datanya 0 ke SNBP. Jadi nanti yang menentukan lulus atau tidak lulusnya dari SNBP itu bukan ranah kami. Tetapi data ini kami alirkan sepenuhnya ke panitia SNBP. Mau nilainya 0 ataupun tidak, pelanggaran atau tidak, nanti kita akan alirkan datanya ke SNBP. Mereka yang menentukan keputusan dari proses seleksi nasional berbasis prestasi. Barangkali itu ya, nanti Bu Pur akan ya. Baik. Silakan Bu Pur, langsung saja Bu. Ya, terima kasih. Untuk pelanggarannya, kalau seperti kita terima datanya adalah live streaming yang paling banyak. Dan itu sudah diberikan sanksi, yaitu mengeluarkan peserta yang melakukan live streaming dari ruang pelaksanaan TKA. Dan apabila ditemukan kesalahan dari pengawasnya, itu juga terjadi di beberapa kasus live streaming, pengawas dan proktor lalai, terutama pengawas lalai karena tidak memeriksa HP dari para peserta, dan untuk pengawas sudah diberhentikan dari tugasnya sebagai pengawas. Demikian juga untuk proktornya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk jumlah kecurangannya mungkin dari Bu Mbak Rahmawati ada tambahan mungkin? Tidak ya. Jadi cukup ya teman-teman untuk sesi pertama tanya jawab. Kami buka lagi kesempatan untuk bertanya. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan saya Mia dari Jawa Pos. Mungkin melanjutkan tadi yang pertanyaan teman-teman belum terjawab, Bapak Ibu, berapa sih jumlah kasus yang terindikasi tadi pelanggaran, kemudian tadi kan sempat ditanyakan juga misal live streaming, karena di media sosial terus terang kami menjumpai cukup banyak gitu Bu. Nah, salah satunya yang paling sering muncul adalah selain live itu adalah kamera zoom-nya ya Bu, mungkin yang ditutup itu untuk kemudian dia bisa live streaming atau mencari jawaban. Nah itu barangkali juga terdeteksi oleh tim Posko gitu kan, mungkin boleh didetailkan gitu berapa jumlahnya. Kemudian yang kedua, dari mungkin saya tadi agak telat, mohon maaf Pak, dari 3,3 juta yang sudah mengikuti sampai hari keempat di gelombang kedua, hari kedua ini Pak, berapa sih Pak siswa yang fix mengikuti dari sekolah lain atau menumpang, karena kemarin kan di SMK ternyata ada gitu kan beberapa siswa yang di Jakarta dia harus menumpang di Ternate karena sedang PKL gitu kan. Dan terakhir mungkin harapan dari siswa-siswi yang sedang PKL ini Pak, harapannya tidak berbarengan dengan PKL Pak, karena terus terang mereka kemarin agak keteteran untuk belajarnya. Nah itu akan dijadikan bahan evaluasikah di tahun depan seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mia. Ada lagi? Ya, tambah. Ya, ini dulu ya Mbak.
Silakan Mbak. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Hana dari Antara News. Saya ingin mendalami sedikit terkait dengan pelanggaran. Tadi sempat disinggung, memang ada beberapa sekolah ya yang terindikasi melakukan pelanggaran. Pertanyaan saya, bagaimana nanti sikap Kemendikbudrismen jika menemukan ada pihak sekolah, termasuk di dalamnya guru yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait dengan hasil TKA, mengingat nanti ini datanya seperti yang tadi disampaikan Bapak, pure akan diberikan ke pihak Kemendikti. Apakah dari Kemendikbudrismen menyediakan katakanlah masa banding terhadap siswa-siswa yang mungkin tidak terima dengan hasil TKA-nya? Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih. Kompas mau menambahkan pertanyaan? Ya. Iya. Izin Pak mau menambahkan soal yang pengumuman tadi. Kalau tadi kan alur nilainya itu kan hierarki dari pusat, Pemda, terus sekolah. Nanti apakah itu tetap bisa diakses sendiri lewat online gitu sama siswa Pak? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana mereka mengaksesnya. Makasih Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin lanjut saja. Kami silakan Pak Tony untuk merespon. Jumlahnya ada ya? Enggak. Kebetulan saya nggak simpan di slide. Kalau melihat jumlahnya nanti saya lihat dulu, tetapi kalau lihat semuanya itu tidak banyak sebetulnya. Pelanggaran live TikTok itu cuma berapa orang. Live TikTok yang banyak ditonton orang itu kan yang itu yang pertama. Tapi yang lainnya totalnya ada 71 di medsos. Tetapi 71 ini tentunya juga tidak masing-masing ya, ada yang repost dan lain-lain itu berantai. Terutama repost untuk yang pertama, yang live TikTok pertama yang dilakukan oleh peserta kita di dalam TK ini. Jadi secara keseluruhan memang tidak terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan, itu hanya 71 yang terdeteksi oleh kita. Dan hal itu nanti ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dan nanti juga mengidentifikasi apakah 71 ini mungkin aslinya itu berapa. Ya, jadi karena kalau medsos kan bisa berantai, bisa tidak. Itu kemudian saya kira betul untuk yang SMK itu menjadi evaluasi buat kita, tetapi di dalam teknis pelaksanaan itu semuanya bisa terakomodir. Ya. Jadi mereka yang sedang PKL itu bisa menumpang di SMK yang terdekat. Kemudian juga tadi terkait dengan jumlahnya. Kita belum Bu Wati, jumlahnya yang menumpang berapa SMK belum, nanti mungkin kita bisa sampaikan, tetapi saat ini untuk konferensi pers sekarang belum saya jumlahkan berapa. Tetapi kalau yang secara satuan pendidikan itu ada di website kami di pusmendik.kemdikdasmen.go.id/TKA, itu terlihat jumlah yang online, fully online berapa, semi online berapa, yang menumpang berapa, yang mandiri berapa, itu udah ada di situ. Tapi kalau orang per orang, ya SMK numpangnya di mana, itu berapa orang, kita belum identifikasi secara pasti. Apalagi tadi? Mungkin banding ya, tidak ada banding. Tidak ada banding. Kita periksa nanti hasil ujiannya. Kemudian nanti kita umumkan. Tidak ada banding dan tidak ada susulan bagi yang sudah ujian. Yang susulan hanya untuk yang terkena kendala. Sama satu lagi sikap Kemendikbudrismen dan sekolah ya tadi yang untuk bagi pelanggar TKA. Ya, kami sesuai Kepmen 95 tahun 2025 sudah sangat jelas sanksi apa yang mereka dapatkan. Ya, terutama untuk tata tertib peserta dan tata tertib pengawas. Itu sudah sangat jelas di situ. Ya, saya rasa cukup ya, sudah semua. Yang mana? Oh, pengumuman. Oh ya, Bu Wati mungkin. Ya, Bu Wati. Silakan nambahkan Bu Wati. Terima kasih. Jadi di TKA ini memang sejak pendaftaran pun
bukan individu murid yang mendaftar ya. Tapi individu murid mengisi formulir, apakah akan ikut atau tidak ikut, mata pelajaran pilihannya apa, kemudian formulir tersebut diinputkan oleh pihak sekolah. Mekanismenya seperti itu. Sehingga pengumuman pun bukan langsung ke individu murid tapi melalui sekolah. Jadi tadi disampaikan kami akan mengumumkan insya Allah 23 Desember ke semua dinas untuk dinas melakukan verifikasi akhir untuk kemudian disampaikan ke masing-masing satuan pendidikan. Di setiap satuan pendidikan nanti sudah ada SHTKA per individu murid yang bisa langsung di-share dalam bentuk soft copy, dalam bentuk file, ataupun dicetak baru kemudian diberikan ke murid. Nanti ketika murid sudah mendapatkan SHTKA-nya, mereka bisa melakukan konfirmasi apakah datanya yang tertera itu betul atau tidak melalui rumah pendidikan. Seperti itu mekanismenya. Dan insya Allah itu semua akan dapat diketahui langsung oleh murid sebelum kami host to host mengalirkan hasil TKA ke seleksi penerimaan mahasiswa baru, khususnya yang SNBP di tanggal 5 Januari. Mekanismenya kurang lebih seperti itu. Cukup ya? Ya, baik. Terima kasih Pak Kepala Badan, Bu Inspektur, dan juga Ibu Wati yang sudah memberikan paparan dan juga jawaban yang komprehensif. Ada tambahan, Pak? Ya, sebentar. Yang terdaftar menumpang itu 5.867 murid yang menumpang. Ya. Ya. 5.867 murid yang menumpang. Ya. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan, Bu Inspektur, dan juga Ibu Kepala Pusat, dan tentunya juga rekan-rekan wartawan yang sudah membantu kami dalam mensukseskan kelancaran tes kemampuan akademik ini. Mudah-mudahan sampai nanti selesai TKA ini berlangsung dengan baik dan lancar. Saya rasa jumpa pers pada sore hari ini saya cukupkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.